Baik, saudaraku, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih selalu setia bersama kami dalam program unggulan Ustadz Onar. Seperti yang saya janjikan, insya Allah akan segera kami bacakan pertanyaan di edisi yang telah lalu. Baik, Ustadz, kita langsung menuju ke pertanyaan yang pertama. Kali ini datang dari Sutaman yang ada di Kerawang. Ustadz, dalam saya bekerja, dalam pabrik kebanyakan teman-teman kerja kebanyakan tidak sholat, bahkan teamwork saya ada yang jadi dukun. Tidak kurang-kurang menasihati si dukun tadi meninggalkan perdukunannya. Lama-lama mau sholat, tapi perdukunannya masih jalan. Kalau saya setelin tausiah Ustadz, didengarkan lama-lama tertidur. Apakah pertemanan dengan dukun tadi saya terkena hadis perdukunan, Ustadz? Mohon tausiahnya. Tidak jauh itu. Ya. Tidak, hadis itu tidak menyangkut apa yang kamu lakukan. Ya, kamu datang ke dukun tadi bukan membenarkan yang dikatakan Rasulullah itu. Kamu datang membenarkan omongannya dukun, 40 malam sholatnya gugur. Nah, yang dikatakan tadi, datang pada dukun kan menasihati dukun, mendakwai. Ya, yang tadinya dukunan tidak mau sholat sekarang sholat, walaupun masih mendukun, tapi dia masih usah sholat. Dicengari radio dakwah tausiah mau mendengarkan, walaupun akhirnya tertidur. Ya, tidak dukun saja seperti saudara-saudara yang kadang-kadang ya gitu kok. Radionya dirungokke, radionya masih muni, gandang wonge wis turu. Ya. Tapi mau mendengarkan itu sudah suatu kebaikan. Ya, mau mendengarkan. Ya, nanti tidur, nanti kalau lain waktu dengarkan lagi, walaupun sedikit-sedikit nanti lama-lama masuk, mudah-mudahan dapat hidayah. Yaitu langkahmu sudah betul, perkara dia tertidur ya tidak apa-apa. Tapi sudah mau itu sudah baik. Mau ada yang dengar radio aja, radionya dikepruk, banting. Lah ini kan malah mendengarkan, mungkin saking nikmatnya terus bisa tertidur itu. Ya baik, tidak apa-apa itu. Jadi saudara tidak termasuk larangan datang kepada dukun tadi. Dukun itu temanmu. Ya, didakwai semaksimalnya. Syukur mau, tidak mau, kamu sudah melaksanakan tugas berdakwah. Ya. Memerlukan proses ya Ustaz. Iya, memerlukan proses. Tadi dukun, apalagi dukun itu menjadi penghasilan, terus tahu-tahu suruh ninggalkan kan ya, ya dari sedikit demi sedikit. Iya. Baik. Ya, dari ninggalke. Biasanya saya ada orang datang minta ini, saya dapat uang sekian, kadang dapat kunjungan apa-apa. Dukun dong, Pak Kaum saja susah kok. Gitu Pak Kaum. Ini Pak Kaum beliau ini. Tukang dungani dulu lah. Waktu dungani kan bayang, dungani itu nebus kembar mayang, apalagi dapat uang berapa terbayang itu. Bayang. Setelah di samping dapat uang, dapat kunjungan nasi mungkin dengan apa-apa. Lah kalau dihentikan otomatis berhenti juga itu. Teman meninggalkan itu kan ya kehilangan rezeki lah. Itu. Maka doanya moga-moga nek wong selamatan dadi itu. Nek sepira nek wong selamatan iki ora nek wong mati-mati ta iki. Gitu. Nah, gitu. Maka itu baik lah dah. Ya. Apalagi. Baik, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Datang dari Pak Imin yang ada di Mateseh. Saya setia mendengarkan MTA FM. Saya mau tanya bagaimana cara supaya selalu istiqomah dalam menjalankan sholat 5 waktu Ustaz. Itu dibiasakan, itu tergantung dirimu sendiri. Ya, sholat itu kewajiban pribadi kan. Sadar, maka untuk bisa menjalankan sholat itu perlu. Kalau kemarin jadi orang Islam tahunya bisa baru sholat. Ya, sholat itu pun belum tentu benernya, tapi sudah mau sholat ya baik. Nah, supaya bisa sholat 5 waktu itu bagaimana ngaji. Ya, kalau kemarin mungkin sholat hanya ikut-ikutan, mungkin bapaknya dulu orang sholat, ya ini anaknya sejak kecil dituntuni, nah, tarwih di koneng masjid, walaupun tujuan pertama golek jaburan, ya, tapi ramai ikut sholat lah tahu dah. Tapi tidak ngerti sholat itu apa. Lah kalau dengan ngaji tahu, wah sholat itu ternyata tiangnya agama. Kalau meninggalkan agama, meninggalkan sholat berarti meninggalkan agamanya.
Dan sholat itu menjadi kuncinya surga. Orang besok bangun dari kubur, dibangkitkan dari kubur, pertama kali ditanyakan sholatnya. Yang membedakan Islam dan kafir adalah sholat. Nah, kalau makin mengerti itu, maka kalau saya kepingin tempat surga, saya kepingin jadi orang Islam, yang tentu harus saya menegakkan sholat. Maka supaya sholat itu dikuatkan betul, tidak pernah ditinggalkan, harus mengerti dulu fungsinya sholat itu untuk apa. Untuk apa? Nah, gitu. Kalau itu suatu kewajiban, dia tidak akan berani meninggalkan. Itu wajib, kalau saya tinggalkan saya akan dapat sanksi. Nah, gitu. Di samping itu, terus membiasakan diri setiap dengar adzan, sholat, datang ke masjid bersama teman-teman yang jamaah di masjid itu. Sudah dibiasakan. Nanti kalau sudah terbiasa, otomatis itu. Di samping dilandasi dengan ilmu, pengertian, di samping itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, itu bisa istiqomah. Tapi kalau sholat hanya ya sekedar sholat gitu aja, kadang waktunya pun tidak dijaga. Wae geneping 5 ngono wae. Nah, samping itu tidak mengerti fungsinya. Sholat itu untuk apa? Sholat itu sangat banyak fungsinya. Ya, antara lain ingat pada Allah, haqimus sholah lidzikri. Ya. Terus diterangkan ala bidzikrillah tatmainul qulub. Jadi sholat itu menentramkan hati. Kalau hatimu gelisah, susah, ingin jadi orang yang tentram, ya sholat. Sholat dengan sungguh-sungguh itu membawa ketentraman hati. Sholat itu membuka sebagai kuncinya surga. Ya, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu jadi kuncinya surga. Sholat itu jadi tiangnya agama. Kalau saya sebagai orang Islam, saya harus menegakkan Islam saya, agama saya, yaitu sholat. Kalau saya tidak sholat, meninggalkan sholat, kata Nabi, faman tarokaha fakot tarokatin. Siapa meninggalkannya sholat, berarti dia meninggalkan agamanya. Maka tidak ada orang Islam yang tidak sholat. Kalau dia orang Islam yang tidak sholat, itu tidak termasuk orang Islam. Nah, kalau dulu sholat, sekarang ditinggalkan sholatnya, berarti dulu Islam, sekarang ditinggalkan Islamnya. Ya, jadi keluar dari Islam. Nah, itulah mudah-mudahan bisa perhatikan pertanyaan ini. Baik, kita menuju ke pertanyaan berikutnya, datang dari Nur yang ada di Klaten. Ingin menanyakan bagaimana cara memilih teman yang bisa selalu mengingatkan untuk urusan akhirat, Ustaz. Nah, kalau memilih teman yang selalu bisa mengingatkan akhirat, ya itu ikuti apa, pergauli teman-teman yang arahnya ke sana. Seperti ditunjukkan, coba dibaca itu. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 28 itu petunjuk Allah. Kalau kamu ingin mendapat teman yang seperti itu, maka pilih teman itu. Nah, singkatnya aja, golek kanca wong sing seneng ngaji, orang yang suka ngaji, mempelajari Quran, mempelajari sunnah, terus diamalkan dalam kehidupan, akan terwujud itu. Nah, sukanya diharapkan begitu, tapi teman pergaulannya urusan yang dipikir urusan dunia saja. Begitu matanya terbuka, urusan dunia terus, ya tidak mungkin akan bisa baik. Coba dibaca itu petunjuk Allah. Surat Al-Kahfi nomor surat 8 ayat 28. Surat Al-Kahfi nomor ayat 18 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'tu 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Ya, maka kalau yang kamu inginkan seperti itu, milih teman bergaul. Ya, teman bergaul yang bagaimana yang dipilih itu menurut petunjuk Allah. Suka bergaul, sabarlah kamu bergaul dengan orang-orang yang aktivitas hidupnya itu selalu mengharap ridhonya Allah. Pagi dan senjanya sepanjang hari yang dilakukan itu selalu mengharap ridhonya Allah. Tidak ada yang lain.
Terus diperingatkan pada ayat tadi, wala ta'tu ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan sampai kamu tidak sabar berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul dengan orang-orang yang baik, karena tertarik dengan gebyarnya dunia, tertarik dengan ya harta kekayaan yang banyak, ya, tertarik dengan keindahan gemerlapnya dunia ini. Ya, dah ngaji misalnya, ya kita punya teman yang baik antara lain supaya menghadap selalu ridho Allah itu kan ngaji, harus belajar bagaimana aktivitas saya yang harus saya lakukan supaya dapat ridhonya Allah. Nah, maka itu kumpul, gampangannya kumpul orang-orang yang suka ngaji, mengamalkan itu. Kalau dulu biasanya ditajikan nyanyian sampai sekarang, dia gue pujian-pujian Arab sholat itu loh ya, kan ngumpuli wong soleh, ya. Wong kang soleh kumpulono, itu tombo hati itu loh ya ta, termasuk wong kang soleh kumpulono, ya. Mau ngakon dheweke ora kumpul, ngakon kumpulono wong soleh kuwi ya. Nah itu, jadi itu termasuk, jadi wong soleh itu orang yang banyak amal soleh, yang aktivitasnya hanya amal-amal soleh yang mengharap ridho Allah tadi, ya. Maka dakwah yang diambil oleh Majelis Tahfidz Al-Quran MTA itu ya yang paling baik menurut pandangan Allah. Allah menunjukkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman ta'a ilallah wa amila sholihan. Mana? Siapa yang perkataannya yang paling baik, yang lebih baik daripada orang yang menyeru, berkata merupakan seruan, ajaan untuk tunduk patuh kepada Allah dan mengajak orang beramal soleh. Ya? Nah, kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang ngaji, jelas yang dikaji itu ngajak orang beramal soleh. Di samping itu ditegaskan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Itu sebaik-baiknya. Maka pilih teman bergaul orang yang suka mendalami agama tadi, ngaji tadi, supaya agama jangan diangkat jadi orang bodoh tidak paham tentang agama. Nah, itu maka suka kita ngaji, berkumpul dengan orang-orang ngaji, suka bersama-sama kita ngaji. Nah, di situ nanti kita akan mengerti, oh amal yang harus diamalkan, selalu mengingatkan kepada akhirat itu begini nih, Qur'annya begini, hadisnya begini. Jangan kamu tinggalkan kegiatan seperti itu hanya mengharap atau kepingin dapat harta kekayaan yang banyak. Sampai apa di banyak dah ikut ngaji, istiqomah, dah pergi ke Hong Kong, pergi ke Taiwan, pulang bawa aid. Nah, itu apa yang didapat? Di sana kamu nggak akan dapat itu. Nah, apa yang kita dapat? Tidak pandai merasakan nikmat, tidak disyukuri, ditinggal begitu aja. Maka Allah mengingatkan, wala ta'tu ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfana qalbahu an dzikrina. Kalau kamu sudah matanya, pandangan mata, hatinya itu kepada dunia, mesti lupa mengingat Allah. Lah kalau sudah lupa mengingat Allah, ya akan terjadi wa kana amruhu furuta. Mesti kamu melampaui batas. Batas-batas yang dilarang oleh Allah kamu langgar saja karena sudah tidak peduli lagi pada Allah. Nah, maka syaratnya kalau apa yang saudara tanyakan itu betul menginginkan, dekati, kumpul dengan orang-orang yang suka mengkaji, mempelajari agama ini. Jangan sampai malah dibodohkan, akhirnya agama diangkat, kita tidak tahu tentang agama. Yang mestinya itu bukan ajaran agama malah dianggap itu agama. Yang mesti itu ajaran agama malah dianggap itu ya suatu jalan yang sesat. Ya, itu karena tidak tahunya. Ini pertanyaan ini baik, maka saya tunjukkan. Menurut petunjuk Allah kita disuruh mengikuti, mengumpuli, berkumpul dengan orang-orang yang mengharap ridha Allah tadi. Yang kedua, menurut sabda Rasulullah, kumpullah kita dengan orang yang baik menurut pandangan Allah. Yaitu sebaik-baik manusia itu yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kalau kita berkumpul dengan orang yang baik itu tentu kita akan terbawa kepada yang baik. Jangan malah memilih yang teman-teman yang tidak baik. Nanti akan terbawa kepada yang tidak baik juga. Ya, mudah-mudahan dipahami. Ya.
Baik, berikutnya kita bacaan pertanyaan datang dari Ibu Tri yang ada di Boyolali. Ustadz, saya seorang ibu yang sedang sakit tumor rahim 1 bulan, kadang 2-3 kali kambuh. Bila kambuh mendadak, tadi sore kambuh, padahal sudah minum obat sampai maghrib, masih sakit. Masih sakit sekali. Setelah berkurang sakitnya, saya baru sholat maghrib hampir menjelang isya. Bolehkah hal tersebut saya lakukan, Ustaz? Ya, insya Allah boleh, tidak salah. Karena terhalang oleh sakit tadi. Mungkin kalau sakitnya sedang menyerang, sholat ya tidak bisa konsentrasi kan artinya. Jadi mikir sakitnya, ya tidak apa-apa itu, boleh insya Allah. Tidak menunda-nunda karena lengah, tapi karena ada halangan sakit. Karena sakit tadi. Ya, karena sakit. Ya, berikutnya datang dari Purwanto yang ada di Jakarta. Di dalam Al-Quran sulit ditemukan ayat yang membahas siksa kubur, Ustadz. Apakah memang tidak ada siksa kubur itu? Maka tadi saya katakan sumbernya agama Islam itu tidak hanya Quran saja, Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Memang hal-hal siksa kubur itu banyak dibicarakan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, kalau dalam Al-Quran menjelaskan akibat hukumannya nanti di nerakanya, langsung neraka. Yang banyak di situ, bagaimana di neraka, apa yang disediakan oleh Allah bagi orang yang menjadi penghuni neraka. Bagaimana orang neraka kalau terasa haus, disiapkan minuman di situ. Minumannya nanah bercampur darah yang mendidih. Nah, minumannya cairan besi yang mendidih. Ya, sudah poso panas-panas itu, dan makanannya apa? Pohon yakum. Ya. Yang akar pohonnya itu menghunjam di dasar neraka sana. Ya. Mayangnya tumbuh di permukaan neraka. Banyak seperti kepala-kepala setan. Itu diterangkan di neraka itu keadaan hidup di neraka nanti. Ya, kalau siksa kubur memang banyak dijelaskan dalam hadis Nabi. Satu contoh saya bacakan satu saja, banyak hadis-hadis yang menerangkan itu. Ini siksa kubur. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu anin Nabi SAW annahu marra bi qabraini yu'adzibani faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa amal akharu fakana yamshi bin namimah summa akhoda jaridatan rotbatan fasyaqoha binisfain summa goroza fi kulli qabrin wahidatan. Faqalu ya Rasulullah lima sona'tu hadza faqala la'allahu ayyukhaffafa anhuma malam yabbasa. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 98, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati 2 kubur. Di Nabi ini ada kubur, Nabi lewat di dalam perjalanan melewati 2 kuburan. Lalu bersabda, sesungguhnya kedua-duanya sedang disiksa dan keduanya tidak disiksa dalam urusan yang dianggap besar, maksudnya dosa besar, urusan yang disiksa tadi, ya. Adapun salah seorang dari keduanya ia tidak membersihkan diri dari kencingnya. Jadi ketika kencing tidak dibersihkan. Jadi disiksa kubur tadi bukan karena membunuh orang, bukan karena zina, bukan karena yang itu, bukan. Hanya masalah kecil dikatakan, ya. Masalah kecil. Yang kecil itu aja disiksa, apalagi yang besar gitu loh. Ya, itu artinya
jangan mengabaikan. Siksa kubur itu tidak mesti orang dosa kecil yang tampak diremehkan oleh manusia. Seolah-olah enggak apa-apa. Kencing enggak istinja rapopo. Ya, kencing masih netes-netes langsung dibalik, diakhiri itu dia enggak apa-apa. Seolah-olah mau kencing aja. Kemudian salat dilepaskan gitu. Banyak tak dulu. Anggere salat, celananya dalamnya dilepas. Nanti setelah salat pakai lagi. Jadi seolah-olah memakai celana kena kencing itu serapopo. Yang penting jangan dipakai ketika sholat. Padahal sebenarnya orang Islam itu tidak boleh pakai pakaian najis, baik itu di dalam sholat, apalagi di dalam sholat ya. Di luar sholat pun nggak boleh. Maka harus selalu bersih. Dan orang ini karena mengabaikan tidak membersihkan ketika kencing, nah di dalam kubur disiksa. Siksa kubur hanya karena tidak bersih kencing tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang lain, ia suka mengadu domba. Nah, jadi namimah itu mengadu domba. Nek cara Jawane ngadu-adu, tumbak cucuan gitu ya. Adu-adu suka mengadu-adu. Bikin kacau, mengadu-adu sana, ketemu ini ngelek-elek sana, ketemu sana ngelek-elek sini. Jadi supaya orang itu tidak rukun, selalu mengadu domba. Nah, ini terperangkap perbuatan setan. Ya. Karena setan itu mengatakan ya, iblis atau setan putus asa untuk menjadikan orang-orang soleh itu menyembah dirinya. Tetapi tidak putus asa untuk selalu menimbulkan permusuhan di antara orang-orang soleh tadi. Jadi adu domba tadi. Nah, maka itulah satu ya mengambil yang satu karena kencing, satu karena namimah. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma. Mengambil pelepah kurma yang masih basah. Lalu beliau membelahnya menjadi 2 bagian. Kemudian menancapkan tiap bagian pada setiap kubur. Para sahabat lalu bertanya, untuk apakah engkau melakukan itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, mudah-mudahan akan diringankan siksa kedua orang ini selama pelepah kurma itu belum kering. Nah, jadi Nabi jalan dengan sahabat, tahu 2 kubur itu disiksa. Nabi mengabarkan pada sahabatnya tadi, ini yang di dalam kubur ini sedang disiksa 2. Disiksa bukan karena masalah yang besar, ya, tapi disiksa yang oleh manusia dianggap suatu yang ringan. Yang satu ini disiksa karena kalau kencing tidak dibersihkan, tidak membersihkan kencing. Yang satu disiksa karena namimah, ya, suka mengadu domba tadi. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma, 1 pelepah kurma disigar menjadi 2, ditancapkan di kuburnya, 2 kubur tadi. Ya, sahabat yang dia tanya, untuk apa ya Rasulullah kamu lakukan seperti itu? Ya mudah-mudahan Allah meringankan siksanya di kubur ini, ya, selama pelepah kurma ini belum kering. Ini begitu. Itu menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada. Ya. Nah, orang sekarang maunya ikut-ikut Nabi, bukan pelepah kurma yang diambil, tapi mengambil apa? Nah, kadang-kala sempal ke pohon itu loh, yang di kuburan umumnya pohon apa? Kamboja. Nah, kambuja, pohon sembuja, pohon kambuja itu ya. Tampetkan di situ. Nah, kalau Nabi dulu berbuat begitu karena diberitahu oleh Allah orang yang dikubur itu disiksa. Nah, kamu mengambil itu melihat apa di kubur itu? Ya, apa kamu dikabari oleh Allah bahwa ini disiksa? Nah, gitulah. Maka itu menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada berdasarkan hadis-hadis. Masih banyak hal-hal yang menerangkan. Ada lagi yang dalam kubur kalau amalnya jelek, itu digambarkan oleh Rasulullah seperti sebutir telur dihimpit 2 batu yang besar. Ini ada 2 batu yang besar. Ini orang yang disiksa kubur itu digambarkan seperti sebutir telur. Kemudian 2 batu besar tadi menghimpit pada butir telur tadi. Jadi apa coba? Nah, itu siksa kubur.
walaupun dicepit dengan batu besar itu tidak mati, sudah tidak ada mati, itu hanya sekali kok. Di dunia ini kalau sudah di dunia ini mati, di sana sudah tidak ada kematian lagi. Walaupun dicepit dengan batu, apalagi masuk neraka nanti dibakar, ya, diberi minuman cairan besi, kalau diminum ususnya keluar, brodoli semua, tidak mati juga. Nah, maka itu mati hanya sekali. Nah, disitulah tempat untuk kebahagiaan selama-lamanya, kalau menempati di surga. Kalau kamu mendapati di neraka, ya penderitaan selama-lamanya. Itu. Jadi siksa kubur itu ada, banyak diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Baik, Ya. terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan kita jeda terlebih dahulu Ustaz untuk mengundang saudara kita untuk bergabung di line telepon. Pendengar, nanti Anda pun juga bisa bergabung melalui line telepon di 02716793000. Namun kita jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami.